Beliau berkata, "Thalathatun la yu'tamanuna fi din." Ada 3 orang yang tidak boleh dipercaya sama sekali dalam agama. Siapa itu? As-sufi, yang pertama orang sufi. Yang kedua al-qassas, tukang kisah. Dan yang ketiga mubtadi' yaruddu ala ahli al-ahwa, seorang ahlul bidah tapi dia membantah ahlul bidah yang lainnya. Kata beliau, mazhab sufiyah itu adalah pengangguran, kejahilan dan kesesatan. Jadi kalau kita lihat dari ucapan-ucapan para ulama seputar tasawuf ini, kita akan temukan, ya, kita akan temukan dari ucapan-ucapan para ulama memperingatkan akan bahaya dari tasawuf ini. Ada ibarat-ibarat ya dinukil, ya, dari Imam Malik rahimahullahu taala, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad dari Tertibul Madarik, ya, seorang yang bernama Al-Musayyibi itu berkata, kunna inda Malikin wa ashabuhu haulahu. Kami pernah berada di sisi Imam Malik dan murid-murid Imam Malik berada di sekitarnya. Maka seorang lelaki dari Nasibin itu berkata, wahai Abu Abdillah, di sisi kami ada kelompok yang mereka digelari dengan nama Sufiyah. Ya'kuluna kathiran, mereka banyak makan. Thumma ya'khuduna fil qasaid, setelah itu mengambil qasidah-qasidah. Ya. Thumma yaqumun, setelah itu mereka berdiri. Fayarqusun, lalu mereka menari-nari. Ini tasawuf ini sudah dari dahulu ya. Kayak begini modelnya. Iya. Dan kalau kita lihat di masa sekarang ini masih terwarisi sampai hari ini. Masih terwarisi sampai di hari ini. Ya cari saja di YouTube itu. Buka saja bagaimana orang-orang tasawuf acara-acaranya. Nah, itu kelihatan ya. Ya berbagai macam sudah. Kalau dulu pakai qasidah. Ya kalau sekarang dia pakai band, pakai ini, wah menari-nari. Nah, macam-macam ini ya. Iya. Baik. Jadi Imam Malik waktu itu bertanya, setelah disampaikan ada orang seperti itu, Imam Malik bertanya, as-sibyanuhum, mereka ini anak-anak kecil? Kata orang yang bertanya, tidak. Amajanin, apakah orang-orang ini orang-orang gila? Kata Imam Malik. Kata orang yang bertanya, tidak. Qaumun masyayikh, bahkan mereka adalah kaum syekh-syekh. Ya. Kata Imam Malik, ma sami'tu anna ahadan min ahli al-Islam yaf'al hadha. Saya tidak pernah mendengar seorang pun dari kaum muslimin melakukan hal yang seperti ini. Iya. Jadi mulai muncul di masa Imam Malik. Dan beliau sudah mulai menegaskan bahwa ini bukan dari amalannya umat Islam. Ya, karena itu dinukil juga oleh Al-Qadhi Iyad di Tartibul Madarik ucapan murid Imam Malik, Marwan bin Muhammad At-Tatiri Ad-Dimashqi. Beliau berkata, "Thalathatun la yu'tamanuna fi din." Ada 3 orang yang tidak boleh dipercaya sama sekali dalam agama. Siapa itu? As-sufi, yang pertama orang sufi. Yang kedua al-qassas, tukang kisah. Dan yang ketiga mubtadi' yaruddu ala ahli al-ahwa, seorang ahlul bidah tapi dia membantah ahlul bidah yang lainnya. Iya. Ini 3 orang tidak dipercaya. Jadi penyebutan sufi tidak dipercaya ini sudah ada di masa murid-murid Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Adapun Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i dengan sanad yang sahih. Yunus ibn Abdul A'la, salah seorang murid senior Imam Syafi'i. Dia berkata, sami'tu Syafi'i yaqul, saya mendengar Imam Syafi'i berkata, "Lau anna rajulan tasawwafa awwalan nahar lam ya'ti alaihi adh-dhuhr illa wajadtahu ahmaq." Kata Imam Malik, tidaklah engkau dapati seorang yang masuk di dalam tasawuf di pagi hari kecuali sebelum duhur dia ini sudah menjadi orang yang dugu, kata Imam Syafi'i. Iya. Dan Ibnul Jauzi menukil dari Imam Syafi'i sebagaimana dalam Talbisul Iblis. Imam Syafi'i berkata, "Ma lazima ahadun as-sufiyata
arba'ina yawman fa'ada aqluhu ilaihi abadan. Kata Imam Syafi'i, tidaklah ada orang yang continue di dalam tasawuf selama 40 hari lalu akalnya kembali. Ya, itu tidak ada selama-lamanya, kata Imam Syafi'i, orang seperti itu. Jadi ini siapa yang masuk di dalamnya, menurut Imam Syafi'i ini menyebabkan akal itu hilang. Dia tidak bisa berpikir. Iya. Baik. Ini ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Adapun Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau sudah mengingatkan beberapa orang untuk jangan didekati karena dia masuk di dalam masalah tasawuf ini, sebagaimana beliau mentahdir dari Al-Harith Al-Muhasibi dan Imam Ahmad memerintah manusia untuk meninggalkan Sari As-Suqati. Iya. Ini semuanya karena mereka menampakkan bentuk dari apa? Dari tasawuf. Baik, ini 3 imam dari imam 4 yang dimaklumi. Belum lagi ucapan ulama yang lainnya dalam hal ini. Banyak sekali. Iya. Dari para ulama Islam yang berbicara tentang hal ini. Abu Zur' Ar-Razi, namanya Ubaidullah bin Abdul Karim, imam besar di masanya. Ya, selevel dengan Imam Ahmad rahimahullah. Beliau ditanya tentang Haris Al-Muhasibi dan kitab-kitabnya. Ya, maka beliau berkata, "Iyyakum wa hadhil kutub. Hadhihi kutub bid'ah wa dhalalat." Kata beliau, hati-hati kalian dari buku-buku ini. Ini buku-buku bid'ah dan kesesatan-kesesatan. Alaika bil athar. Hendaknya engkau berpegang dengan athar, dengan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala ketika menyebutkan ucapan Abu Zur'a, kata beliau, di mana orang-orang sekarang seperti Harith Al-Muhasibi? Ini di masa Imam Adz-Dzahabi. Bagaimana kalau dia melihat ya buku-buku orang-orang belakangan? Disebutkan sebagian buku orang sufi seperti Al-Qaid karya Abu Talib. Ya. Atau dia melihat bukunya Al-Ghazali, Abu Hamid At-Tusi, ini Al-Ghazali ya, dalam Al-Ihya. Ya. Atau dia melihat Al-Gunya karya Abdul Qadir. Apalagi kalau Abu Zur' Ar-Razi melihat Fususul Hikam dan Futuhat Al-Makkiyah. Ini 2 buku karya yang Ibn Arabi. Ya, kira-kira bagaimana Abu Zur' Ar-Razi akan berkomentar? Ya, dan Qurtubi menukil dari Abu Bakar At-Turtushi, beliau berkata, "Madhhabus Sufiyyah batalatun wa jahalatun wa dhalalatun. Wa mal Islamu illa kitabullah wa sunnatu rasulih." Kata beliau, madhab Sufiyah itu adalah pengangguran, kejahilan dan kesesatan. Islam itu hanyalah kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.